Ada Habib Kribo, ada juga Habib Megaloman. Nah, sekarang Habib Megaloman akhirnya ditahan polisi. Dia ditetapkan sebagai tersangka kasus ujaran kebencian dan fitnah berbasis SARA. Ancaman hukumannya 5 tahun. Kita ramai-ramai mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah pertama kita ucapkan karena seorang yang bacotnya sering membuat gaduh sudah ditangani secara hukum. Dia akan mempertanggungjawabkan segala ocehan dan kelakuannya nanti di depan meja hijau. Dengan demikian, setidaknya orang yang sering menjadikan mimbar-mimbar agama untuk menebarkan kebencian kini udah berkurang satu lagi. Telinga kita juga mungkin akan jauh lebih adem. Dan Islam sebagai sebuah agama tidak dipermalukan oleh kelakuan Habib Megaloman ini. Alhamdulillah kedua kita ucapkan karena dengan ditangkapnya Megaloman ini setidaknya memberi gambaran bahwa orang ini tidak pantas menyandang gelar keulamaan atau seorang guru agama. Ia tidak ditangkap karena berjuang untuk membela kebenaran. Dia ditangkap karena memamerkan kekotoran mulutnya di depan ratusan jemaah. Dia digelandang polisi karena keburukan akhlaknya. Jadi, jangan sebut kasus ditangkapnya orang yang hobi pakai lipstik ini sebagai kriminalisasi ulama. Sejatinya, dia adalah seorang kriminal yang memakai jubah ulama. Waktu baru keluar dari penjara kemarin, dia langsung berkoar, mengancam siapa saja yang tidak membela Big Imam. Dia mengancam akan menghabisi mereka yang tidak membela Big Imam. Dia menuduh mereka yang tidak membela Big Imam sebagai pengkhianat. Ancaman Habib Megaloman ini nggak tanggung-tanggung, ditujukan kepada para ulama dan ustadz. Mendengar ceramahnya yang berapi-api itu jemaahnya bersorak gembira. Sorakan seperti itu membuat dia tambah syur. Merasa pendengarnya siap mati di belakang Megaloman. Tapi ketika akhirnya dia ditangkap polisi, jemaah-jemaah yang bersorak itu ya diem aja. Paling jauh ngomel di medsos. Sama seperti ketika Big Imam kemarin pulang ke Indonesia. Ratusan orang menyambutnya seperti menyambut tontonan sirkus. Mobil berjajar menjemput ke bandara. Ketika Big Imam menceracau di panggung ceramah dengan menghinakan TNI dan Polri, jemaahnya juga sama, sorak-sorai bergembira. Bergembira semua. Tapi ketika akhirnya Big Imam digelandang, sambutan jemaahnya toh biasa-biasa saja. Iya, ada riak-riak sedikit, tapi kan juga udah digulung. Saat di atas panggung, baik Megaloman maupun Big Imam merasa yakin kumpulan orang-orang itu akan bersedia jadi perisai hidup yang mau membelanya mati-matian. Makanya mereka jadi tambah berangasan. Ternyata di mata jemaahnya mereka cuma tontonan doang. Untuk menyalurkan hasrat memaki dan berkata kotor para jemaah tersebut, mereka juga bukan panutan. Tampilan mereka di atas panggung seperti sebuah pertunjukan. Kayak topeng monyet deh, gak lebih. Makanya segala ocehannya sekarang ya jadi tanggung jawabnya sendiri. Kalau kita telaah ya, sebetulnya di Indonesia ini ada ribuan habaib, anak keturunan Nabi yang akhlak dan perilakunya layak diteladani. Ada ribuan juriyah Nabi yang tutur katanya lembut dan ilmunya sangat bermanfaat. Jadi jangan hanya karena 1-2 orang yang mengaku Habib dengan rambut megaloman, dengan segala keburukannya, kita semua ini jadi kehilangan respek pada habaib-habaib yang baik itu. Padahal habaib yang baik,
tawadu dan lembut jauh lebih banyak dibanding orang-orang jenis megaloman dan big imam yang hanya pandai mencaci tapi tidak pandai menasehati. Jadi bisa dibilang ditangkapnya big imam dan megaloman ini sebetulnya adalah cara kepolisian kita membersihkan nama baik seluruh kalangan habaib. Saya kenal dengan banyak habaib atau orang-orang keturunan Arab yang layak dicium tangannya karena penghormatan saya pada keluhuran budi dan keluasan ilmu beliau. Karena penghormatan kita pada akhlaknya yang membuat kita adem. Kalau soal big imam dan megaloman ini bagi saya ya hanya pengecualian saja. Mereka itu mirip duri di tubuh kalangan habaib yang akhirnya merusak nama baik anak keturunan Nabi. Yang paling lucu bagi saya adalah ketika Habib megaloman ini ditangkap, ia bicara soal demokrasi. Dia beralasan dengan ditangkapnya dirinya demokrasi telah mati. Jadi dia beralasan dia ditangkap karena kekotoran dan fitnah yang disemburkan, itu dia harus berakhir di penjara. Dan penjara itu merupakan kematian demokrasi. Kan ngaco. Bagi orang yang punya akhlak dan etika, demokrasi bukanlah berlaku semau-maunya dengan bacot yang kotor. Kebebasan kita sebetulnya dibatasi oleh kebebasan orang lain. Jadi sekarang dengan menangkap para penebar kebencian berbasis sara yang sering menggunakan mimbar-mimbar agama untuk berkata kotor, untuk memprovokasi, kita sedang menyelamatkan demokrasi kita dari para penumpang gelapnya yang seperti ini. Begini, kita punya hak berteriak di dalam rumah kita. Tetapi harus kita ingat, tetangga kita juga punya hak terhindar dari kebisingan suara kita. Hanya gerombolan yang tidak punya adab saja yang berlindung di balik kebebasan sementara tetangganya terganggu dengan suara pekak. Dalam demokrasi, salah satu tugas hukum adalah mengkremus bibir lelaki berlipstik yang suka teriak-teriak dan omong kotor itu agar seluruh tetangganya kayak kita ini bisa hidup tenang, tidak diganggu oleh kekotoran bacotnya. Ini semua diperlukan agar kita bisa hidup normal. Jadi ditangkapnya megaloman, ditangkapnya big imam adalah cara agar kita bisa hidup normal. Jadi sekali lagi, dengan ditangkapnya penceramah megaloman ini, mari sama-sama kita ucapkan Alhamdulillah. Saya Eko Kuntadi hanya mengajak Anda bersyukur. Kesimpulannya ya terserah Anda. Terima kasih.